Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Jantustasari dengan NIM 1911 5220026. Di sini saya akan membahas mengenai lahan basah berupa sungai. Lahan basah itu sendiri merupakan sebuah wilayah-wilayah yang tergenang air baik secara permanen maupun sementara. Saat ini saya berada di tengah Sungai Amandit. Sungai Amandit merupakan sebuah sungai yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Hulu dari Sungai Amandit berada di Kecamatan Loksado, sedangkan bagian tengah aliran Sungai Amandit berada di Kecamatan Padang Batung dan bagian hilir aliran Sungai Amandit berada di Kecamatan Kandangan. Pada saat pengambilan video, warna air Sungai Amandit berwarna keruh, berbeda dengan hari biasanya, di mana warna air sungai di Amandit bagian tengah aliran sungainya jernih. Hal ini dikarenakan beberapa hari ini wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu diguyur hujan, sehingga pada hulu sungai terjadi erosi yang mengakibatkan material-material terbawa ke sungai yang menyebabkan warna air sungai menjadi keruh. Sebelum membahas mengenai pemanfaatan lahan basah berupa sungai yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu lahan basah sungai. Lahan basah sungai merupakan jenis lahan basah alami dengan wilayah berair mengalir. Sungai itu sendiri merupakan bentuk ekosistem yang terdiri atas unsur air, kehidupan akuatik, dan daratan yang dipengaruhi oleh tinggi rendahnya permukaan air. Keberadaan sungai sangat penting karena dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem sekitarnya. Namun, keberadaan sungai saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, baik kuantitas maupun kualitas airnya. Secara garis besar, faktor yang menyebabkan kerusakan sungai yaitu adanya pencemaran oleh limbah dosmetik dan industri, erosi dan sedimentasi, berkurangnya daerah resapan air, normalisasi sungai, dan pertumbuhan permukiman di bantaran sungai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, Pasal 7 fungsi utama sungai ada dua, yaitu 1. Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. 2. Sungai sebagaimana disebut dalam ayat 1 harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsinya dan kemanfaatannya, dan dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan. Fungsi dan pemanfaatan sungai berdasarkan peraturan pemerintah yang telah disebutkan sebelumnya juga berlaku untuk Sungai Amandit. Pemanfaatan Sungai Amandit oleh masyarakat maupun yang dikelola oleh pemerintah sangat banyak. Akan tetapi, pada video kali ini saya hanya menjelaskan pemanfaatan Sungai Amandit berupa pemanfaatan dijadikannya air bersih yang dikelola oleh PDAM dan Pamsimas. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai pemanfaatan sungai bagi masyarakat untuk menambang pasir yang berasal dari Sungai Amandit. Pemanfaatan pertama Sungai Amandit yaitu sebagai sumber air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, PDAM ini berada di Jalan Muara Banta, Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Nama Putra dari Utang ingin mewawancarai Dian sebagai pengelola laboratorium di PDAM HSS. Berair dari PDAM di sini dari mana? Kalau sumber air PDAM HSS terutama jadi seluruh Kandangan ini tuh dari Sungai Amandit. Terus makanya posisi kita PDAM sini tuh dekat Sungai Amandit. Terus kan bagaimana proses pengolahan? Kalau proses pengolahan tuh dimulai dari kita ambil air baku, namanya air baku. Air baku yang belum diolah itu dari sungai. Terus ada pompanya, nanti dipompa ke sini, ke tempatnya ini di prosesnya. Proses pertama itu tuh namanya aerasi. Aerasi itu kita kayak kan kalau dari sungai kan airnya keruh. Iya. Nah, di aerasi itu kita bubuhkan zat kimia. Zat kimia tuh yang ibaratnya menjernihkan airnya. Setelah itu proses sedimentasi. Di sedimentasi itu ibaratnya namanya diendapkan. Kan kalau air baku itu macam-macam. Kayak ada zat organik atau lumpur kayak gitu, itu tuh
proses sedimentasi diendapkan. Terus habis itu di filter tuh maksudnya kayak zat partikel-partikel yang halus yang lolos di sedimentasi itu di filter lagi supaya airnya tuh benar-benar bersih. Terus habis difilter namanya didesinfeksi. Kalau disinfeksi itu namanya penambahan favorit itu menghilangkan kayak bakteri-bakteri yang masih terkandung di air kita itu. Terus habis itu disalurkan ke reservoir ini yang disalurkan ke pelanggan, ke rumah-rumah yang pakai ledeng, pakai PDAM. Dari proses-proses itu kira-kira berapa lama Kak sampai ke pelanggan? Dari proses awal ini ya, kalau pengolahannya itu paling lama tergantung kondisi ayamnya, paling lama itu kayak sekitar 3 jam. Apakah setiap hari diolah atau ada dari Tiap hari diolah. Paling kalau waktu pembersihan alat-alat itu kita stop dulu. akan dari hukum pengelolaan air di sini dari mana? Ada peraturan Menkes itu nomor 736 tahun 2010 tentang kualitas air minum. Jadi di situ ada penjelasannya mulai dari kualitas air bakunya, terus kualitas air minumnya kita itu ada. Seperti yang sudah dijelaskan dalam wawancara sebelumnya, bahwa proses pengelolaan air bersih yang bersumber dari Sungai Amandit diawali dengan air Sungai Amandit atau disebut air baku dipompa. Pompa yang digunakan merupakan pompa otomatis yang dijalankan dengan tenaga listrik. Nah, air yang sudah dipompa tadi kemudian menuju ke tahap selanjutnya, yaitu aerasi. Aerasi ini kemudian dibubuhkan zat kimia untuk menjernihkan air. Nah, ini merupakan proses penjernihan yang menggunakan zat kimia tadi. Asbes digunakan sebagai filter penyaring zat-zat organik yang tidak diinginkan. Dan ini merupakan lumpur-lumpur yang sudah lolos dari proses tadi. Lumpur-lumpur ini akan dibuang dan dikembalikan ke sungai. Nah, air bersih yang tadi sudah dibubuhi dengan bahan kimia dibawa ke sini. Di sini air diendapkan, jadi tidak ada proses apapun. Sedangkan objek yang saya perbesar itu merupakan proses filtrasi air.
Dan ini merupakan tempat reservoir, di mana air diletakkan di dalam tanah. Di PDAM yang berada di Jalan Muara Banta memiliki 3 wadah. Hal ini dikarenakan kebutuhan air di masyarakat banyak. Air tersebut akan didistribusikan ke wilayah kandangan kota. Air-air yang berada di dalam tanah akan habis sehari, sehingga setiap hari air berganti. Pemanfaatan air yang bersih tadi digunakan untuk rumah tangga. Selain itu juga digunakan untuk proses produksi oleh masyarakat, seperti proses produksi pembuatan tahu. Nah, untuk air kotor yang selain dikembalikan ke sungai juga dimanfaatkan pemadam kebakaran untuk mengisi air. Dan ini merupakan tempat alat-alat atau mesin yang digunakan untuk mendistribusikan air ke pelanggan yang menggunakan PDAM. Pemanfaatan lahan basah sungai, yaitu Sungai Amandit. Yang kedua dijadikan pengelolaan air bersih, yaitu Pamsimas, yang berada di Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pamsimas merupakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Pamsimas yang berada di Desa Duren Rabung dibangun sejak tahun 2017 yang dilatar belakangi karena pada tahun sebelum 2017 sulitnya masyarakat mendapat air bersih. Hal ini dikarenakan PDAM tidak sampai ke daerah ini. RT2, RT3, RT4 ke Pamsimas ya lengkap. Berarti itu gagasan masyarakat kan? Atau Dananya itu dari pemerintah melalui Pamsimas. Jadi itu kan prasarana dibangunannya semalam awal dana 250 rasanya. itu airnya tuh disalurkan ke mana? Ke masyarakat langsung, ke rumah-rumah. Itu sudah ke rumah-rumah, sudah jadi kan proses kayak PDAM tuh Pak. Jadi pengelolaannya sama kayak PDAM. Jadi cuma nih kemungkinan lah mau kita sakit nih kemungkinan obatnya habis jadi kurang jernih, kira-kira biasanya jernih kayak PDAM doang. Ini pakai obat pengolahan. Yang mengelola Kalau ketuanya kita, jadi yang mengelola anunya ada di situ, para menara situ. Jadi kan itu diberi honor seberitaan kan yang memelihara, habis itu yang menerima iuran. pengelolaannya tuh dari nyedotnya tuh berarti dari sungai. Dari sungai, nggih, pakai mesin pompa. Tapi dia pakai pompa otomatis, jadi kan tapi lagi, jadi apabila penuh mati sendirinya. Habis itu karena apabila kosong hidup lagi. Itu yang di hanya otomatis gitu. Jadi kan dia tapi lapah haragu Ini berarti atau per hari yang keluar airnya tuh ke masyarakat ada? Kalau biasanya lah itu di dalam saat tuh untuk nganu tuh 10 kubikan lah seharinya nih. Nah, biasanya setong tuh 11 kubikan. Berarti masyarakat tuh cuma Dia tinggal mutar di rumah aja. Ya. Nah, kayak PDAM artinya sudah sampai ke rumah, tinggal yang rumah aja lagi menyalurkan kemana lagi pakai kilometer apa macam-macam. Boleh tahu Bapak landasan atau kebijakan hukum yang begitu? Untuk kan ada bang anuan hukumnya itu kan ada enggih cuma kan artinya kami di kan diberi mandat oleh Kapispam itu
diberi mandat oleh pembakal itu aja. Kada dilakukannya nang kebijakan hukum itu kan. Kalau pengelolaannya tuh kan ada, kalau di PDAM hasil akhirnya ada limbahnya kan Pak. Iya. Nah di sini ada nggak Pak? Memang ada limbah lumpur, makanya itu diolah nantinya ada pengolahannya. Jadi setiap seminggu itu kadang-kadang ada yang 3 kali 4 kali untuk pengurasannya tah. Ada di sana penampungannya. Langsung dibuang ke sungai juga. Berarti langsung ke sungai. Ini cuma ada anuannya juga apa karena sekat-sekatnya kan jadi yang ke sungai itu sudah beresik juga. Ada lumpur-lumpurnya. Ada yang di belakang nanti ada kayak burung-burung. Nah di situ adanya tempat pembuangan. Manfaatannya Pak? Pemanfaat 137 kayak itu kan antara 37-36 termasuk khususnya kayak langgar buah apa karena tika Al-Quran lah untuk memakai juga itu posyandu wisi umum itu kalau gratis kan tak ada memakai ada bayar. Kalau boleh tahu Pak, Iya. Kan tadi ada jasa rahat, itu adakah lagi lembaga-lembaga lain yang Untuk sementara itu aja bang, anak semalam. kalau boleh tahu lagi Pak? Ya iya bapak. Kenapa membangunnya di situ, ada alasan khusus atau emang tanahnya emang adanya di situ? Kalau tanahnya itu tanah milik desa itu bisa memang disediakan. Pasir Memang khusus disediakan untuk pembangunan itu kan tanah. Ya kan semalam kan yang jadi masalah itu kan ya artinya masyarakat lah artinya Perawatan khusus buat kasih ada itu dari pemerintah aja atau dari BUMN aja atau masyarakatnya? dari Kapispam. Ya kan Pamsingmas ini kan setelah bangunan itu akhirnya terbentuk ya Pak, nya dibentuknya lagi untuk kepengurusan pemelihara Kapispam namanya. Jadi itu yang memelihara yang artinya dari segi dana, dari artinya ya kita tadi pengelolanya. Jadi alhamdulillah selama dibangun sampai ini kan pernah mau lagi artinya mengantarkan dele sebab pemeliharaan rutin Berapa bulan sekali atau berapa? kalau sebulan tuh pasti sekali. Harinya karena salurannya yang utama benar mesin pompa. Jadi selama ini mesin pompa aja kalau pada salah 6 muka sudah. Pemanfaatan Sungai Amandit yang ketiga yaitu sungai dijadikan tempat tambang pasir. Salah satu penambang yang ikut serta dalam menambang pasir di Sungai Amandit, Kecamatan Padang Batung ini mengatakan bahwa tidak ada yang menaungi atau landasan hukum dari pertambangan yang dilakukan oleh mereka. Hal ini dikarenakan pertambangan pasir tersebut merupakan usaha untuk masyarakat. Untuk usaha konservasi, rehabilitasi, dan restorasi untuk sungai yang ditambang tidak ada, baik itu dari masyarakat itu sendiri maupun dari pemerintah. Adapun jukung atau kapal-kapal kecil yang ada di dalam video ini merupakan alat transportasi untuk mengangkut pasir tersebut. Lahan basah selanjutnya yaitu sawah. Sawah merupakan lahan basah buatan manusia. Sawah di sini Jalan Bimpas, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sawah merupakan lahan basah buatan yang penting di Indonesia. Hal ini dikarenakan sawah menghasilkan beras yang merupakan makanan pokok masyarakat. Selain itu, sawah merupakan habitat dari organisme seperti belut, lele, siput, dan katak, ataupun hewan lainnya. Sawah dapat ditemukan pada dataran rendah hingga dataran tinggi.
Pada lahan yang berkemiringan tinggi, sawah dicetak berteras atau lebih dikenal terasering. Hal ini bertujuan untuk menghindari erosi dan menahan air. Adapun landasan hukum mengenai lahan basah berupa sawah diantaranya yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1980 tentang kebijakan mengenai pencetakan sawah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selanjutnya ada Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang kebijakan mengenai dan masih banyak lainnya. Sawah-sawah yang berada di Jalan Bypass Kandangan merupakan sawah yang dikelola oleh masyarakat. Adapun jenis padi yang ditanam di sawah ini jenisnya beragam. Selanjutnya, saya akan mewawancarai seorang petani agar dapat memahami lebih lanjut mengenai lahan basah sawah yang berada di Jalan Bypass Kandangan. Ini kan langsung berhadapan di jalan raya sini, Pak. Ya. Adakah dampak dari panennya kah atau apakah? Dampaknya tuh biasanya kalau musim kalau gini angin kan langsung turun ke sawah anginnya itu, jadi padi-padi yang kayak ini pasti rubuh. Sudah buahnya sudah timbul berat, dapat angin kencangnya kan dari atas turun ke bawah, langsung anginnya merobohkan padi. Misalnya itu adakah solusinya, Pak? Atau emang Solusinya ini sulit, Pak. Biasanya sudah saya coba tanam, dikasih biasanya rapat, dikasih jarak, dikasih kolong berat, pakai kata pedul. Mungkin apakah tanahnya kan udah tahu juga 2 tahun nih pernah ada yang kuat padinya dirubah-rubah tetap kalau musim angin pada jatuh. Ya, roboh. Kalau misalkan ini kan sudah musim hujan gitu. Pernahkah di sini kebanjiran, Pak? Kemarin pernah sampai hilang semua 4 hari. 4 hari itu beniku tuh ada mengharap hidup tuh, Pak. Ya, ini asalnya bagus saja, Pak. Oh, berarti di sebelah sana tuh kebanjiran. Kebanjiran sama sini. Oh, sama nih, nggak ada lagi air semua. Sama itu anak 4 hari. Udah demak banjir, Dok. Selama 2 tahun emang baru sekarang kah Ya, atau? selama 2 tahun baru ini. Iya. Yang kemarin tuh nggak dalam seberapa, kan biasanya paling dalam itu sedang kali ini aja. Iya. Nggak, kalau padi itu kan nggak masih bisanya. Kalau 1, 2 ada yang timbul tuh masih bisa. Nah, ini kan hilang semua. Iya, betul. Yang kayak lautan. Selain lahannya tuh selain desain padi itu ada apa yang buat kayak misalnya? Ya kebun kan. Iya. Sekarang sini kita kan kalaunya dikasih kebun, kalau kita sendiri aja yang punya, nanti hamanya tuh ke tempat kita aja kalaunya, kecuali ya barangan bertahan. Kalau dikasih jagung, sana pernah kasih jagung sama lahan PT. Berhasil apa yang Cuma PT aja sendiri kan baru Kontak kemarin tuh kan ada angin, kan itu musim angin yang merobohkan padi-padi tuh, Pak. Nah, itu adakah sosialisasi dari pemerintah kayak misalkan supaya padinya kada roboh kayak gitu? Ada nggak? ya
biasanya kelompok, cuma dipindah-pindah aja padinya. Berarti ada keterkaitan dengan pemerintah, Pak? Ada, emang ada, kita nih emang dari kelompok. Kelompok apa, Pak? Kok tidak? Sukamaju ini koperasinya, Oh, yang ada pabrik koperasi. itu. Semua ini gabungan di ada gepukan sini. Jadi berapa kelompok ini kan, masing-masing wilayah nih. Kelompoknya apa aja, Pak? 6 kelompok ada, 6 kelompok sini. Ini tiap tahun berapa kali panen, Pak? Cuma 1 kali, belum ada irigasi, pengairannya Belum belum ada. nyampai. Itu irigasinya emang ada, Iya. cuma lantaran saluran airnya belum memadai, belum diulahkan pintu. Jika diulah pintu bisa setahun, kalau di daerah sebelah udah setahun bisa 2 kali 3 kali Jadi kira-kira irigasi. ya irigasi. Kalau irigasi tuh biasanya yang bangun tuh emang pihak kayak kelompok-kelompok tadi itu atau dari pemerintah, Pak? Dari pemerintah. Jadi emang pemerintah belum ada menganukan irigasinya. Sudah punya usulan katanya kemarin dari Pak RT. Iya. Tahun ini kan kayaknya jatuhnya tahun ini, Pak. Cuma sedikit aja saluran, memang biarpun saluran sudah ada tapi pintunya belum dikasih dari pihak irigasi, Sama juga. sama juga bohong. Soalnya sana harus ditutup, yang dari hulunya bukanya pintunya kan air ke sini nyampai, baru kita buka di sini pintu lagi, pintu ke sawahnya. Itu kan ke sungai besar tembusannya arahnya. Ini padi yang hasil panennya nih dijual ke mana, Pak, kalau bisa? Kadang ya menentu juga, biasa sama ngumpul berak, ngumpul padi juga sama orang-orang nggak tante juga. Ini memang ada kelompok kita, cuma kan kadang-kadang murah, nggak mau jual-jual sini. Ya beli murah. Kalau ada yang lain biasa, ada yang lain mahal, gua Berarti gak ada nentuk harus ke koperasi tadi? enggak nentu. Emang ada kami koperasi padi kan lengkap itu. Yang lain penangkar, jadi kan dia Iya. jual ke ano. Artinya tapi dia enggak Penangkar bukan penangkar padi langsungnya harus seperti kayak penangkar padi itu kayak buluk itu kan penyedia. Tapi dia enggak cuma perorangan. Kira-kira, Pak, adakah limbah yang dihasilkan gara-gara padi yang besar? Berapa kali sudah diusahakan oleh dari pihak pemerintah. Ada yang padi-padi rubune enggak ada. Ini faktor alam, cuma kami biasanya kan yang ada asuransi itu kan cuma hama, tikus, kiong, apalagi wiring. Itu aja asuransi kami. Asuransinya kan per hektar. Gila ini. Cara 6 juta aja. 6 juta. Kita kan nggak sampai Rusak lah. nggak sampai sehektar. Berarti kan berapa kerugian itu aja. Itu yang menanggung jawab yang kayak misalkan tadi misalkan ada yang rusak, itu siapa? Lembaga dari pihak pertanian, dari kantor apa, Pak? atau pertanian. Oh, dinas pertanian gitu. Iya, dinas pertaniannya. Oh, iya. Berarti selain sawah ada lagi loh, Pak? Nggak ada lagi sih, sawah Kayak anon ikan kayak itu. belum ada, Pak. Kalaunya irigasi jalan Iya. kayaknya bisa, Bang. Bisa dikasih kawahan, bisa dikasih got, kan diairi, nanti dibuang airnya, bisa kan masuk keluar bisa ditaruh ikan. Ini nggak bisa lagi kalau belum ada irigasi. Berarti irigasinya
Ini kan belum ada irigasi. Jadi misalkan musim kemarau, apakah ada kering gitu? Kering. Nah, apa tuh solusinya Pak? Kalau kering nggak padi Kada. apa-apa. Oh, berarti kada. Ya Ini masalahnya kan mulai cocok tanam bulan sampai 12 terbang Oh, baru hujan. oh pas musim nunggu, hujan lah. nunggu hujan aja lagi. Ya musiman lah. Kalau musim air, nah 12 tuh mulai turun hujan deh. bisa di sawah kalau musim air. Ini kan masalahnya kalau kayak gini airnya di bulan 4 aja ini masih numpuk kayak gini. Ada hujannya lagi ini nih. Kira-kira berapa bulan panen? Sekitar 120 hari ya. kalau ini padinya 120, padi 120 harian ini. Biasanya ada yang sampai itu berapa itu? 3 kali 180 harian lah. Kalau yang sudah panen berarti apakah ampe kayak itu aja kah atau Eh, ada ada nanam lagi? diusaha lagi, ada ditanam lagi. Makanya nggak ada irigasi. Ini betul betul katamnya karena karing. Karing. Ada dia lagi yang bisa di. Ya makanya kalaunya kelompok bisa mengusahakan kan ada usaha ini sawah kita garap dijadikan serentak itu lahan ladang bisa bang. Kalaunya nggak serentak nggak bisa. Masalahnya hamanya di bulan 8 9 itu dia yang kuat. Susah banget. Ini dia mau misalkan jagung mau timbul bisa, makanya jagung tuh sekali timbul patah dia nggak bisa lagi hidup. Kalau padi dipotongnya masih bisa, kalau jagung nggak bisa hidup lagi, mati. Ini kan mau dipanen ini kan mau bulan ya. Ini panen lo Iya. nanti kan timbul lagi, ada lumayan untuk yang punya lahan. Separuh lah hasilnya. Separuh lah kalau di apa itu pelihara lah. Mungkin Harus dipotong dari dia lu anunya. Petang benihnya nih. dia apa ya Pak? Dipotong. Ini kan itunya kan aritan tuh sampai pangkalnya tuh aja kan. Bukunya tuh sampai ke buku tuh bang. Jadi diturunkan lagi aritan lagi Itu buat apa? untuk tumbukan padi yang baru lagi. Oh. Kedua anunya tuh. Hasil kedua. Hasil yang kedua. Perawatannya tuh berarti masih manual kah Pak? Manual. Ada yang nggak ada di sini, nggak ada kan, belum ada lagi, cuma manual aja. Nggak terpakai lagi tuh. Kayak Yang tanamnya udah Umbin. pakai lagi. mesin tanam nggak dipakai. Masalahnya kan lokasinya nggak cocok. Iya. Kalau Oh, yang iya, pakai boleh mesin ditanam, tanam, kebanyakan memang bininya. ada mesin tanam nggak begini. Itu airnya harus kering. Yang agak becek-becek lah. Kalau yang punya air kayak gini mesin tanam tuh nggak bisa juga. Nancapnya nggak nyampe dia.